Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sevita Dewi, NIM 2024101011 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung saja. Yang pertama yaitu soal pertama, makna dataset, data training, dan data testing. Di sini dataset merupakan sebuah himpunan data yang berasal dari informasi-informasi masa lampau dan dikelola menjadi sebuah informasi untuk melakukan teknik dalam ilmu data mining. Dan untuk data training ini merupakan sebuah data yang digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Lalu yang terakhir yaitu data testing. Data testing ini merupakan suatu data yang dipakai untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing. Next. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu proses penyusunan dataset. Nah, pada proses penyusunan dataset ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan atribut. Atribut di sini merupakan sebuah properti atau karakteristik dari sebuah objek, dari sebuah data. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan data dari atribut yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menentukan pola dari atribut yang sudah kita tentukan tadi. Dan yang terakhir yaitu dari data dan pola yang sudah ditentukan, kita tentukan kelas yang dihasilkan atau dimiliki berdasarkan atributnya. Selanjutnya, makna atribut dataset iris dan kelas dataset iris. Yang pertama, atribut dataset iris ini merupakan sebuah karakteristik pada sebuah dataset modul yang merupakan penelitian jenis bunga yang berfokus pada bagian iris bunga saja, yaitu petal dan sepal. Kemudian kelas dataset itu merupakan sebuah klasifikator dari hasil atribut yang akan digunakan menjadi label iris. Atributnya yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Untuk kelasnya yaitu kelas setosa, virginica, dan versicolor. Selanjutnya, di sini soal yang keempat yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu dengan masing-masing kelas TOSA, versicolor, virginica, dan unknown. Langsung saja yang pertama yaitu kelas TOSA. Di sini saya mengimport modul NumPy, saya mengaliaskan menjadi NP untuk mempermudah dalam pemanggilan modul tersebut. Membuat variabel setosa sama dengan np.array. Di sini kutanda kurung buka siku 2 menandakan bahwa ini sebagai array 2 dimensi. Lalu angka-angkanya dimasukkan 0,21, 1,4, 3,5, 5,1 sampai yang terakhir dimasukkan. Lalu di sini print setosa, yaitu maka di sini akan keluar kelas setosa dengan array 2 dimensi. Selanjutnya kelas virginica. Nah, sama mengimport NumPy alias np. Di sini menggunakan variabel virginica sama dengan np.array kurung buka siku 2 kurung siku, dan angka-angkanya dimasukkan semua. Di sini menggunakan 2 dimensi. Maka jika di run maka hasilnya seperti ini. Kelas virginica dengan array 2 dimensi.
Lalu kelas versi color sama, yaitu menggunakan import numpy alias np dengan nama variabel versi color sama dengan np.array kurung buka kurung siku 1,4 dan seterusnya, dan di print ini merupakan kelas versi color array 2 dimensi. Lalu kelas unknown, import numpy alias np unknown sama dengan np.array dengan masukkan semua nilai-nilai pada kelas unknown, unknown, maka keluar di sini array 2 dimensi di kelas unknown. Selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5 yaitu pertanyaannya, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk kelas unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Membuat 4 scatter plot. Yang pertama yaitu sepal length dan petal width, yang B sepal width dan petal length, yang C sepal width dan petal width, dan yang D sepal length dan petal length. Gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada numpy untuk mempermudah tugas Anda. Langsung saja, di sini saya sambil membuka modul 3, file CSV-nya. Di sini menggunakan inisiasi PW setosa, ini maksudnya petal width setosa sama dengan setosa kurung buka siku, ini maksudnya mengambil semua baris, koma 0 ini merupakan indeks. Jadi kan di sini petal width setosa ini indeks ke 0, petal width ke 0, petal length 1, sepal width 2, sepal length 3. Jadi ini maksudnya pada petal width setosa sama dengan setosa kurung buka memanggil semua baris dengan kolom indeks ke 0. Lalu yang bawahnya yaitu petal length setosa sama dengan setosa kurung buka siku memanggil semua baris kolom indeks pertama. Nah, di sini petal length setosa pada indeks pertama. Terus sepal width setosa sama dengan setosa memanggil semua baris kolom indeks kedua. Lalu sepal length setosa sama dengan setosa kurung buka siku memanggil semua baris dan kolom indeks ketiga. Lalu sama seperti yang di atas, tapi yang di sini versi color. Nah, versi color di sini, ini terdata dari versi color. Di sini petal width versi color sama dengan versi color memanggil semua baris yang kolom indeks ke 0. Lalu petal length versi color sama dengan versi color kurung buka memanggil semua baris koma kolom indeks pertama. Sepal width versi color sama dengan versi color memanggil semua baris dengan kolom indeks kedua. Lalu di sini sepal length versi color sama dengan versi color memanggil semua baris, lalu kolom indeks ketiga. Lalu di sini
petal with virginica sama dengan virginica memanggil semua baris kolom indeks ke 0. Petaleng virginica sama dengan virginica memanggil semua baris kolom indeks pertama. Lalu sepal with virginica memanggil semua baris dengan kolom indeks kedua. Lalu sepaleng virginica sama dengan virginica memanggil semua baris pada lalu kolomnya kolom indeks ketiga. Di sini petal with unknown sama dengan pada yang unknown semua baris pada indeks 0. Lalu petaleng unknown di sini unknown semua baris pada kolom indeks pertama. Lalu sepal with unknown semua baris pada kolom indeks kedua. Lalu sepaleng unknown sama dengan unknown semua baris pada kolom indeks ketiga. Lalu kita sukses. Terus kita lanjut untuk membuat scatter plotnya. Karena tadi kita disuruh membuat 4 scatter plot, kita langsung ini A, B, C, D. Nah, ini untuk membuat scatter plotnya kita pertama import matplotlib.tplot. Saya di sini mengaliaskan menjadi PLT. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk melakukan pengambilan modul tersebut, modul matplotlib-nya. Lalu setelah itu mengimport numpy, saya aliaskan menjadi np. Lalu di sini saya membuat inisiasi variabel font 1 dan font 2. Di sini ini nantinya bakal saya panggil ketika saya membuat scatter plot untuk menamai judul atau menamai label. Di sini memiliki family serif, colornya saya buat black dan size-nya saya buat 18 untuk inisiasi font 1. Font 2 ini saya sama, familinya serif, colornya black dan size-nya lebih kecil, yaitu ukuran 12. Langsung saja di sini membuat scatter plot yang pertama, sepaleng dan petal width. Di sini menggunakan plt.title. Title di sini merupakan judul dari scatter plotnya. Nah, scatter plotnya nanti saya beri judul sepaleng dan petal width dengan font big sama dengan font 1. Nah, font 1 ini tadi, ini yang merupakan saya inisiasi. Jadi nanti tulisan sepaleng dan petal width-nya memiliki font family serif, memiliki color black dan size 18. Lalu PLT scatter sepaleng setosa, petal width setosa memiliki colornya red, labelnya setosa. Nah, di sini mengapa kok red? Karena diperintahkan pada soal untuk kelas setosa dicirikan diberi warna merah atau red. Lalu PLT scatter sepaleng versicolor, petal width versicolor, di sini colornya green, labelnya versicolor. Ini labelnya nanti nama atau sebagai keterangan, nanti keterangannya yaitu versicolor. Nah, di sini menurut soal kelas versicolor ini dinamai disirikan dengan warna hijau atau green. Lalu PLT scatter di sini sepaleng virginica, petal width virginica memiliki color blue sesuai soal dan label virginica. Lalu plt.scatter sepaleng unknown, petal width unknown di sini dengan color yellow atau kuning menurut perintah soal dengan label unknown. Nah, lalu di sini plt.xlabel dan plt.ylabel. Nah, plt.xlabel di sini akan untuk menamai pada daerah X
pada scatter plot di sini dinamai dengan sepaleng dengan font big-nya, aturan font atau jenis font, ukuran dan lain-lain itu font 2. Jadi nanti memiliki font family serif, colornya black, size-nya 12. Nah, nanti ada bedanya judul scatter plot-nya sama yang menamai X label dan Y label. Di sini plt.y labelnya petal width, font big-nya font 2 sesuai yang saya inisiasi pada font 2. Nah, lalu plt.legend. Plt.legend ini nanti akan keluar seperti keterangan setosa, versicolor, virginica, unknown itu keterangan kayak warna titiknya warna apa. Lalu plt show ini untuk menampilkan scatter plotnya. Lalu lanjut ke scatter plot yang B, yaitu sepal width dan petal length. Di sini bukan plt title sebenarnya kurang lebih sama dengan yang A. Saya jelaskan lagi. Plt.title-nya sepal width dan petal length, font big-nya font 1 seperti yang di sini, color black, size 18 dan family serif. Lalu plt.scatter sepal width setosa, petal length setosa, colornya red, labelnya setosa. Lalu plt.scatter sepal width-nya versicolor, sepal width versicolor, petal length versicolor, colornya green, labelnya versicolor. Lalu plt.scatter sepal virginica, petal length virginica, color blue, label virginica. Lalu plt.scatter sepal width unknown, petal length unknown, color yellow, label unknown. Lalu sama menamai X labelnya dengan sepal width dengan font 2, XY labelnya petal length dengan font 2. Lalu di sini plt.legend untuk memunculkan nama keterangan dan warna, dan plt.show untuk menampilkan scatter plotnya. Lalu yang C, sepal width dan petal width. Di sini plt.title memiliki namanya title sepal width and petal width, font big-nya font 1, plt.scatter sepal width setosa, petal width setosa, colornya red, labelnya setosa. plt.scatter sepal width versicolor, petal width versicolor, colornya green, labelnya versicolor. Lalu plt.scatter sepal width virginica, petal width virginica, color blue, label virginica. Lalu plt.scatter sepal width unknown, petal width unknown, color yellow, label unknown. Lalu menamai X labelnya sepal width font 2 dan Y label petal width font 2. Lalu yang do sepal length dan petal length. Di sini plt.title-nya sepal length dan petal length, font big-nya font 1, plt.scatter sepal length setosa, color-nya red, labelnya setosa. Lalu plt.scatter sepal length versicolor, petal length versicolor, color-nya green, labelnya versicolor. Lalu plt.scatter sepal length virginica, petal length virginica, colornya blue, labelnya virginica. Dan seterusnya, di sini dengan nambai X labelnya sepal length, font big-nya font 2, Y labelnya petal length. Nah,
Setelah kita ini jalankan, maka keluar ini. Ya, ini dia di font satunya, font 2-nya ini beda ukuran dan warnanya kan tapi sama hitam. Sepaleng dan Petawit, di sini kita dapat mengetahui bahwa yang merah ini merupakan Setosa, yang kuning ini merupakan Unknown, yang biru merupakan Virginica, dan yang hijau ini merupakan Versicolor. Dan ini untuk scatter plot yang kedua, Sepalwit dan Petaleng. Ini Sepalwit dan Petalwit, dan yang terakhir Sepaleng dan Petal. Jadi ini merupakan persebaran pada scatter plot masing-masing kelasnya. Selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, karena sesuai dengan perpotongan X dan Y, dan karena juga banyaknya data, maka terdapat banyak titik-titik perpotongan sehingga memiliki banyak persebaran. Seperti halnya kita ambil contoh pada scatter plot Sepaleng dan Petaleng. Nah, di sini kan Setosa memiliki rentang dengan X-nya itu dari sekitar 2 sampai 5, dikurang dari 6, 5,8, dan untuk Y-nya itu sekitar 5,8 sampai kurang dari 2. Jadi di sini dapat kita lihat rank perpotongan X dan Y, sehingga karena memiliki data yang banyak, maka memiliki banyak persebaran. Seperti yang kita lihat ini merah merupakan Setosa, dan ini merupakan yang hijau ini persebaran dari Versicolor, dan yang biru ini Virginica. Lalu nomor 7 yaitu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Ini contoh pada Sepalwit dan Petaleng. Nah, data yang bertipe yang berjenis unknown kan digambarkan dengan warna kuning. Nah, di sini kan ada persebaran warna kuning. Nah, di sini kita lihat Setosa itu warna merah, dan Setosa itu kayak memiliki rank atau batas atas dan batas bawah pada setiap kelas Setosa ini. Jadi seperti ini, dari sekitar Y-nya itu 1 sampai 2 itu mereka banyak persebaran dari Setosa. Jadi bisa dikelompokkan bahwa yang kuning-kuning di sekitar rank batas nilai tersebut itu merupakan Setosa, dan ini yang hijau ini kan Versicolor itu memiliki batas bawah itu 3, batas atasnya itu sampai 5. Jadi bisa dapat dilihat seperti ini kuning ini bisa dapat disebut sebagai jenis Versicolor. Dan yang biru juga seperti itu. Jadi yang ini bisa dapat diartikan sebagai Virginica. Lalu next nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot. Dari data yang berkelas Setosa, Versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Setelah itu kita membuat variabel nama NP_array. Di sini namanya Petalwit, Petaleng, Sepalwit, dan Sepaleng. Di sini bukan perluan for i in rank Setosa, plt.plot nama Setosa, i-nya ini merupakan perulangan, colornya red, dan for i in rank Virginica, plt.plot nama Virginica, i, 15 kolonnya blue, dan blue juga ini for i in rank Versicolor. Nah, selanjutnya plt.show kita tampilkan.
Nah, ini merupakan sebuah parallel coordinate plot yang merah ini merupakan kelas setosa, yang hijau ini merupakan kelas versicolor, dan yang biru ini merupakan kelas luminica. Nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, pengelompokan pada kelas seperti ini dapat dilakukan dengan seperti rank-nya. Seperti rank atau dapat dikelompokkan menurut batas-batasnya. Seperti petal width ini yang setosa petal width ini dimulai dari 0 sampai sekitar 0,8. Lalu petal width yang green ini versicolor dimulai dari 1 sekitar 1,8, dan yang biru ini yang biru ini Virginica dimulai dari 2 sampai sekitar 2,8. Jadi begitu juga dengan petal length, sepal width, dan sepal length. Jadi dapat dikatakan karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot ini dapat dilihat dari nilai pada batas bawah atau batas dari batas atasnya, yang sudah seperti terlihat pada grafik scatter plotnya yang sudah saya jelaskan tadi, memiliki persebaran tersendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.